Shalom, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat nafas kehidupan dan juga kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini masih dalam tema makna perkataan Tuhan Yesus di kayu salib dengan subtema Aku Haus yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 dan juga 29 yang berbunyi demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Aku haus adalah kalimat kelima dari 7 kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus pada waktu ia disalib. Nah, berdasarkan tradisi daripada orang Romawi, kalau seorang disiksa kemudian sangat haus dan meminta minum, maka dia akan diberikan minuman berupa campuran empedu dan anggur asam. Nah, minuman ini rasanya pahit, dan anggur asam ini apabila dioleskan pada luka yang ada di tubuh kita, maka rasanya akan sangat perih. Dan minuman yang diberikan atau anggur asam yang diberikan kepada orang yang disiksa bukan untuk menyegarkan, tetapi malah menambah penderitaan daripada orang tersebut. Nah, Yesus mengalami hal itu ketika para tentara memberikan minuman berupa anggur asam kepada Yesus. Maka tergenapilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Dan di dalam Mazmur pasal 69 ayat 22, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, frase aku haus ini membuktikan bahwa betapa hebatnya penderitaan yang dialami dan dirasakan oleh Tuhan Yesus pada waktu ia disalib. Yesus juga mengalami banyak penderitaan. Ia mengalami penolakan, ia mengalami penganiayaan. Yesus dihina, diludahi, disiksa, dicambuk. Tapi ia rela memikul salib. Ia rela menanggung penderitaan-penderitaan tersebut sampai mati di kayu salib. Saudara, kita tahu bahwa salib adalah lambang penderitaan. Salib adalah lambang kutuk. Ulangan pasal 21 ayat yang ke-23 dan Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, di dalam perjanjian lama, lawan daripada kutuk adalah berkat. Ketaatan akan mendatangkan berkat, sedangkan ketidaktaatan daripada umat Israel akan mendatangkan kutuk. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yesus tidak taat sehingga ia harus mengalami kutuk tersebut? Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, justru Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Kita sebagai manusia inilah yang penuh dosa, yang seharusnya menanggung kutuk itu. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, dengan demikian kalimat aku haus atau frase aku haus ini dapat kita maknai sebagai yang pertama, penggenapan daripada janji Allah kepada umat manusia untuk memberikan kepada manusia keselamatan, penebusan dan juga hidup yang kekal melalui karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus tahu bahwa sebentar lagi ia pasti mati, dan kematiannya
berarti segala sesuatu telah selesai. Misinya untuk menyelamatkan umat manusia telah selesai. Yang kedua, Yesus mengambil alih penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Dan yang ketiga, dia menawarkan air hidup ya di pasal yang keempat dari Injil Yohanes. Kemudian dia telah menjadi haus dan minum air asam, anggur asam. Artinya dia harus melewati penderitaan, kemudian mati di kayu salib supaya tawarannya itu digenapi. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib yang menggantikan kami anak-anak yang berdosa ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan, dan mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.